Kembali Anda menyaksikan Jawa Tengah, saya Lintang Budiastuti. Mencari laba tanpa harus menjual iba. Sebuah semangat yang jadi pemicu hadirnya gerakan sosial berbasis media digital. Komunitas Ketimbang Ngemis begitu mereka disapa. Bekerja kolektif, ajak masyarakat berperan aktif, mereka berbagi memberi donasi. Sambang sedulur untuk Anda, pejuang muda untuk para lansia. Kita pengen kasih tahu ke orang-orang masyarakat umum itu sebenarnya kalau ada segelintir orang tuh dia berjuang hidup dari usahanya sendiri, dia memilih buat berusaha, buat berjualan, dia tuh nggak pengen ngemis lah istilahnya kayak gitu. Mereka lanjut usia, mengais laba tanpa harus menjual iba. Bertahan hidup, optimis tanpa mengemis. Dari semangat itulah sekelompok anak muda di Semarang tergerak. Ciptakan sebuah gerakan sosial, komunitas Ketimbang Ngemis namanya. Tak sendiri, komunitas Ketimbang Ngemis juga hadir di 33 kota lain. Untuk Semarang, komunitas ini lahir sejak Juni 2016. Tujuan terbentuknya KN Semarang sendiri sebenarnya apa sih, Mas? Kita membantu promosikan yang sosok-sosok tadi yang jualan, kita promosikan melalui Instagram. Kita baru media sosial buat promosinya melalui Instagram. Karena pengguna Instagram sangat besar di Indonesia, jadi kita promosiin dari Instagram, kemudian kita juga bantu juga sosoknya itu kayak gitu. Yang penting kita intinya mempromosikan sosoknya itu. Kriterianya yang pertama lansia. Dia terus yang pasti lansia, kemudian jualan apa aja, yang kemudian yang ketiga dia tidak mengemis. Hidup di era digital dituntut berpikir global, termasuk menyalurkan bantuan sosial. Anggota komunitas bekerja secara kolektif, mengajak warga berpartisipasi aktif. Caranya, melalui foto yang diunggah ke akun Instagram untuk kemudian diolah jadi program bantuan. Pertama saya tahu KN Semarang sih dari Explore IG, Mbak. Terus pertamanya saya kan lihat-lihat postingannya KN Semarang, akhirnya saya itu aja kayak tertarik gitu. Saya nge-tag foto KN Semarang karena saya pikir beliau tuh layak buat disurvei sama pihak KN Semarang, mengingat kondisi beliau yang fisiknya nggak sempurna. Jadi kan saya berharapnya saya nge-tag ke KN Semarang biar bisa disurvei dan banyak donatur yang membantu beliau gitu loh. Usai pengumpulan informasi, langkah selanjutnya yakni penggalangan donasi. Donasi yang dibuka dapat berupa uang tunai atau barang layak pakai. Dalam sebulan, komunitas Ketimbang Ngemis Semarang membuka 2 hingga 3 kali penerimaan bantuan untuk nantinya dibagikan kepada yang membutuhkan. Baru pertama kali sih, karena emang ini untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Terus ya karena ini tuh buat gimana ya, daripada barangnya nggak kepake, kebuang, kan mending saya ngasihkan ke orang yang membutuhkan. Saya suka konsepnya sih, jadi kalau konsepnya itu kan dia ngebantu orang-orang yang
ibaratnya dia tuh nggak ngemis, dia tuh mau berusaha untuk survive, tapi dia udah kayak di batas maksimalnya gitu loh. Nah makanya tuh saya suka dengan konsep itu, biar orang-orang yang berusaha, minimal berusaha, tetap dapat ganjarannya. Donasi telah terkumpul, Minggu pagi saatnya membuka garage sale. Anggota komunitas menjual kembali pakaian dengan harga pantas. Ramai banget sampai pusing. Nah, ini orang-orang di sini bisa beli, nawar, dan sekaligus beramal. Jadi, yuk dibeli yuk. Saat ini, anggota komunitas Ketimbang Ngemis Semarang berjumlah 30 orang. Dalam 1 bulan, biasanya para anggota total dapat mengantongi donasi sebesar 5 juta rupiah. Namun, di balik semangat misi berbagi, ada kendala yang selalu menghampiri. Selama berada di Ketimbang Ngemis Semarang nih, pasti ada kendala-kendala di dalamnya. Nah, bisa cerita nggak sih Mas kendalanya ini apa? Untuk kendalanya sendiri teman-teman sih waktu sih. Waktu karena kebanyakan kan emang udah kerja, terus mahasiswa. Jadi buat waktu yang tepat tuh susah buat kumpulnya. Tapi ya sebenarnya sampai sekarang pun, sampai kegiatan berjalan ya harus meluangkan waktunya. Uang tunai terkumpul, baik dari donatur maupun penjualan pakaian. Waktunya komitmen dijalankan. Menyerahkan donasi kepada mereka yang membutuhkan. Sesuai survei dan kesepakatan, terpilih sosok penjual sapu keliling Pak Senadi. Miliki usia renta, dia tak peduli. Baginya, rezeki harus tetap dicari. Tak menjual iba untuk mendapat laba. Kalau perasaan saya ya sangat senang sekali, dan saya ucapkan alhamdulillah sama mas-mas dan mbak-mbak yang membantu saya. Semoga amal ibadah mbak diterima oleh Allah dan bermanfaat di dunia sampai akhirat. Ya semoga mbak-mbak dan mas-mas semua selalu semangat berjuang dan membantu sesama satu sama lain. Mereka bukan peminta, mereka berdagang dengan tenaga, meski tak lagi muda. Dengan membeli, kita turut menafkahi. Dengan memberi, kita tunaikan ibadah berbagi. Anak muda harusnya memang lebih peka antara hidup sesama. Bukan hanya koar-koar nyinyir salahkan negara atas kondisi yang ada. Setidaknya mereka memberikan aksi nyata, menghargai orang-orang yang mau berusaha. Demikian Sambang Sedulur kali ini. Anda juga bisa berbagi informasi siapa sedulur yang ingin kita sambangi melalui email kami di net.jateng@netmedia.co.id atau mention ke akun Twitter kami @netjateng dengan hashtag Sambang Sedulur. Yan wes kenal dadi dulur, yan wes dadi dulur kudu akur. Sambang Sedulur, nyemana agawe akur.